Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sofa Alifah Widianti dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Teknologi Pendidikan dengan NIM 052874626. Pada hari ini saya ingin membuat dan juga mempresentasikan mengenai pembuatan media pembelajaran 3 dimensi yang saya ambil dari jurusan Desain Komunikasi Visual di jenjang SMK, yaitu pada mata pelajaran fotografi. Nah, di hari ini materi yang saya ambil adalah dasar-dasar dari fotografi, yaitu ada di 3 dasar yang biasa kita sebut dengan segitiga exposure. Atau yang pertama yaitu ada di ISO, kedua ada di aperture, yang ketiga ada di yang namanya shutter speed. 3 komponen ini saling berhubungan, jadi tidak bisa dipisahkan. Maka di bidang fotografi ini sangat penting. Alasan kenapa saya mengambil bidang fotografi dan juga segitiga exposure, alasannya sangat simpel, karena saya dulu saat bersekolah juga mengambil jurusan desain komunikasi visual dan suka pada mata pelajaran fotografi. Namun sayangnya pada materi dasar segitiga exposure saya kurang memahami karena memang sedikit banyak yang harus dihafalkan, karena di situ banyak sekali untuk polanya dan juga angka-angka yang harus dihafalkan. Nah, maka dari itu hari ini saya akan membuat lebih simpel bagaimana teman-teman yang belajar tentang fotografi bisa lebih gampang untuk belajar tentang segitiga exposure. Nah, hari ini saya sudah membuat untuk kerangkanya. Untuk alat-alatnya sendiri saya membutuhkan untuk yang pertama ada di kertas karton. Lalu saya membuat untuk kerangka bagian badannya, ini saya buat dari kayu biasa. Lalu di bagian bawahnya saya buat untuk penyangganya. Terus yang ketiga saya membutuhkan untuk karakter ada gunting, ada lem. Lalu yang terakhir ini ada panahnya. Dan yang paling penting adalah untuk bagian kartonnya sudah saya gunting menjadi bentuk bulat seperti ini. Saya cetak dan saya gunting. Lalu untuk di bagian depannya saya sudah membuat desain untuk si bagian segitiga exposure-nya. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, ada di bagian ISO, lalu aperture, dan yang terakhir ada di shutter speed. 3 komponen ini sangat penting semua, jadi saya masukkan dalam satu kesatuan. Nah, di sini juga sudah saya tulis untuk keterangannya. Kalau misalkan untuk ISO itu keterangannya hanya ratusan sampai dengan ribuan. Semakin besar angkanya, maka cahayanya akan semakin terang. Namun yang terjadi adalah gambar yang dihasilkan semakin noise atau terdapat butiran seperti itu ya. Lalu yang kedua ada di aperture. Aperture ini dia itu adalah depth atau ketajaman ya, ketajaman. Jadi semakin besar bukaannya atau semakin besar untuk aperturnya dengan kodenya f per ya. F per ini bisa dari f per 16 sampai yang paling kecil yaitu f per 2,8. Semakin kecil maka yang gambar yang dihasilkan akan semakin buram seperti itu. Nah, yang terakhir ada di shutter speed. Untuk shutter speednya yaitu juga dengan kodenya 1 per. Jadi di sini kita bisa melihat kalau misalkan shutter speednya semakin besar, maka gambar yang dihasilkan akan semakin berbayang. Kalau misalkan kita akan mengambil gambar berupa air terjun, maka kita sarankan untuk mengatur shutter speednya semakin semakin besar di angka 4/1. Karena apa? Karena gambar yang dihasilkan agar semakin bagus, yaitu untuk si aliran sungainya bisa terlihat seperti itu. Nah, untuk gambar ini sudah saya desain sendiri dan saya cetak menggunakan kertas HVS, lalu saya rekatkan dengan menggunakan lem pada kertas karton ini. Oke, untuk si kertasnya sudah saya rekatkan dengan bagian kartonnya. Jadi untuk cara kerjanya nanti anak-anak bisa melihat di bagian 3 komponen penting ini dan mereka bisa mengatur sesuai dengan keinginan mereka. Apakah mereka ingin gambarnya semakin terang atau gambar yang dihasilkan semakin buram? Tinggal diatur di sini. Jadi saya sudah menyiapkan 3 panah yang bisa diatur per masing-masing komponen seperti itu. Nah,
cara selanjutnya adalah tinggal kita tekan untuk si bagian lingkaran ini ke papan ini ya. Untuk sekarang saya menggunakan pin biasa seperti ini agar nanti bisa dipindah sesuai dengan media pembelajaran untuk anak-anak ya. Karena saya nggak bisa ya guys ya, jadi dibantu oleh teman-teman saya. Nah, di sini sudah terpasang ada 3 panah, jadi tinggal diatur saja oleh anak-anak nanti apakah mereka mau setting untuk aperturnya dengan apertur di angka f8. Bisa disesuaikan juga untuk ISO dan juga shutter speednya, disesuaikan saja ya. Oke, untuk gambar media belajar 3 dimensi sudah jadi alat yang digunakan cukup mudah dan juga cukup efisien, bisa dicari di mana saja dan gampang juga dibuatnya. Nah, di sini untuk teman-teman dari siswa nanti tinggal menyesuaikan saja untuk aturan settingannya, tapi aturan ini adalah aturan khusus ya. Jadi sebenarnya dalam fotografi diberikan kebebasan untuk anak-anak bisa membuat gambarnya semakin redup ataupun semakin noise, karena fotografi adalah kebebasan seperti itu. Mungkin segitu saja untuk hari ini. Kita lanjut ke praktek